sulit ya. Harga semua pada naik, Jadi harga tidak stabil. tidak stabil. Minyak goreng udah mahal, susahnya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi jualan bermacam-macam kebutuhan pokok sehari-hari. Ada bumbu masak, ada berbagai macam jenis minyak goreng. Walaupun sekarang memang katanya sulit sekali dapat minyak goreng, di samping mahal harganya. Sekarang mah sangat sulit. Sulit ya? Harga semua pada naik, Jadi harga tidak stabil. tidak stabil. Minyak goreng udah mahal, susahnya minta ampun. Sahabat BN, bagaimana awalnya dulu seorang Ani? Pada awal mulanya dulu dia bukanlah seorang pengusaha atau pebisnis, tetapi adalah seorang karyawati. Dia bekerja pada salah satu perusahaan. Namun ketika perusahaan itu bangkrut, dia terpaksa keluar, terkena PHK. Begitu terkena PHK, dia bukannya diam, tetapi membesarkan usaha yang telah dirintis oleh suaminya. Apakah kedua orang tuanya juga pengusaha? Katanya tidak. Tetapi ketika dia sebagai seorang karyawati, suaminya telah memulai merintis usaha secara kecil-kecilan berdagang di pasar. Awal mula dia menjalaninya ketika mencoba bergabung dengan suaminya untuk menjalani usaha, bukan di tempat sekarang tapi di suatu tempat yang lain yang masih kecil. Lama-kelamaan sekarang sudah besar. Suaminya buka usaha yang lain, dia tetap di usaha yang sekarang ini. Pada awalnya dulu Bu Ani langsung dagang di sini atau di mana dagang dulu? Dulunya di Pasar Saga, Di mana itu? Pasar Saga yang arah ke Tiga Raksa. Punya warung seperti ini juga? Iya, Iya. dekat Sembako. Jadi Bu Ani usaha ini sudah keturunan dari orang tua atau kemana? Bukan. Nah. Jadi inisiatif sendiri. Ya, inisiatif sendiri. Dulu mah saya karyawan Oh, karyawan dulu pegawai. Jadi karyawan Anda buat apa? Karyawan apa pernah? karyawan PT Perlam Di di Belaraja. Balaraja. Kenapa bisa dari karyawan bisa pindah jadi pengusaha seperti ini? Kalau itu kan PT-nya itu kan bangkrut, pindah ke Jawa. Ya ya. Saya suruh ke Jawa nggak mau. Terus ikut suami aja jualan. Jadi suami udah duluan jualan. Sahabat BN, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh seorang Ani sungguh layak kita tiru. Apa kunci Ani dalam menjalani usahanya? Pertama, dia fokus. Jadi dalam berusaha, dalam berbisnis, kata Ani tidak boleh setengah-setengah. Kalau kita laksanakan, kita lakukan dengan setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Kalau kita lakukan dengan fokus, dengan serius, bahkan sangat serius, bahkan sangat fokus, hasilnya juga akan maksimal diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan di dalam melayani konsumen, walaupun dia mengakui bahwa konsumen bermacam ragam tingkah pola perangainya. Ada yang baik, ada yang cerewet, ada yang suka milih-milih dan lain sebagainya. Tetapi itu harus dia layani dengan baik. Dia tidak boleh ngomel. Kata Ani, pembeli adalah raja di raja, sehingga perlu dilayani. Kalau kita sudah malas melayani pembeli dengan baik, berarti kita sudah malas berusaha. Karena itu Ani sudah punya komitmen bahwa memberikan pelayanan baik kepada konsumen adalah kewajiban bagi pedagang, kewajiban bagi pengusaha, kewajiban bagi pemilik toko, kewajiban bagi karyawan yang melayani pembeli di toko tempat dia bekerja.
Ya. Saya mau tanya, Bu Ani ini biasanya dalam melayani pembeli mana, misalnya pemarah atau baik orangnya? Ya baik sih, kalau setahu saya baik orangnya. Dengan demikian kita tentu dapat juga mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Ani, bahwa di dalam berusaha, di dalam berbisnis kita harus fokus, dan di dalam memberikan pelayanan kepada konsumen kita harus selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang terbaik. Mari kita doakan agar usaha Ani semakin berkembang pesat, dan semoga dia sehat, semoga dia semakin rendah hati. Demikian saja. Selamat untuk Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa masaknya pakai kecap DB. Kecap DB enak, rasanya mantap. Tinggalkan yang lain, ambil kecap DB.